warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nadia, NPM 2240401098. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 5, yaitu mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Baik, yang pertama yaitu membangun teks artikel ilmiah. Di sini ada pengertian dari teks artikel ilmiah. Teks artikel ilmiah termasuk dalam teks akademik. Teks artikel ilmiah menyajikan sebuah fakta yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. Isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Menurut Mukhlisin di tahun 2018, artikel ilmiah adalah tulisan berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang terstruktur atau sistematis berdasarkan metode ilmiah, atau bisa dibilang memenuhi kaidah dan etika ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan yang ada. Teks artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi hasil penelitian atau kajian yang dilakukan oleh seorang peneliti atau akademisi. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis artikel ilmiah. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama artikel penelitian. Artikel penelitian adalah jenis karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau kajian yang dilakukan oleh seorang peneliti atau akademisi. Yang kedua yaitu ada artikel konseptual. Artikel konseptual ini adalah jenis tulisan ilmiah yang bertujuan untuk menyajikan pemahaman dan analisis tentang konsep-konsep teori, konsep-konsep, teori-teori atau ide-ide tertentu dalam suatu bidang pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada artikel ilmiah populer. Ini adalah hasil kajian, pandangan, dan argumentasi ilmiah yang disajikan dalam bahasa populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ada struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Di sini ada abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Bab pendahuluan ini berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Pada artikel penelitian ada berisi dua hal, yaitu yang pertama ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Selanjutnya itu ada ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau penulis. Sedangkan pada artikel konseptual, bab tinjauan pustaka lebih diarahkan kepada landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian, memuat uraian tentang jenis desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian. Pada bab ini membahas secara rinci tentang pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu juga dijelaskan. Selanjutnya itu ada hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isi dari bab ini adalah sajian temuan-temuan penelitian yang sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan ini berisikan pembahasan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diberlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Selanjutnya yaitu ada judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah harus menggambarkan keseluruhan isi artikel serta harus disampaikan secara ringkas dan jelas. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat sumber atau yang berupa buku, artikel ilmiah, atau jurnal, atau terbitan lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam menulis. Selanjutnya itu ada lampiran, biasanya berisi data-data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu ada struktur teks pada artikel ilmiah. Ini adalah struktur teks pada artikel ilmiah populer, tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Untuk menghemat ruang, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata.
Selain judulnya yang singkat, bagian yang hanya diberikan subjudul hanyalah bagian isi yang dianggap sangat penting dan bagian pendahuluan dan penutup tidak diberikan subjudul. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Selanjutnya yaitu ada hubungan genre pada teks artikel penelitian dan artikel konseptual. Yang pertama di sini adalah abstrak. Apabila berdiri sendiri, abstrak menjadi genre makro, tetapi apabila berada dalam suatu kesatuan, artikel abstrak disebut genre mikro. Di sini ada juga pendahuluan. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka direalisasikan dengan genre ulasan untuk membangun landasan teori dari banyak sumber. Tidak hanya dengan cara genre deskripsi yang hanya menyajikan paparan teori. Ulasan menyajikan penjelasan dan evaluasi terhadap apakah teori tersebut dapat diterapkan pada analisis data dan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga pada posisi dan arah penelitian yang dilaporkan pada artikel itu sangat jelas. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Genre makro yang digunakan pada bab metodologi ini adalah rekon, yaitu deskripsi, laporan, dan prosedur. Rekon digunakan untuk menggambarkan bahwa kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu yang lampau. Selanjutnya yaitu ada hasil. Hasil ini yaitu genre makro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan laporan. Di sini juga selanjutnya ada pembahasan, yaitu genre makro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Selanjutnya itu ada simpulan. Genre makro yang digunakan pun sama dengan genre makro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Dengan demikian, bab simpulan sejajar dengan bab pendahuluan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi dan diskusi. Perlu kita ingat lagi bahwa struktur teks eksposisi adalah pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi, dan struktur teks pada diskusi. Ini adalah isu argumentasi yang mendukung, argumentasi yang menentang, simpulan, dan rekomendasi. Yang menarik adalah artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak. Baik, selanjutnya yaitu ada menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Yang pertama itu ada pengembangan pengetahuan. Melalui penelitian dan temuan-temuan baru yang diungkapkan pada karya ilmiah, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang berbagai fenomena, proses, dan teori di berbagai bidang ilmu. Selanjutnya yaitu mendorong inovasi dan kemajuan. Temuan dan penelitian baru membuka ide baru dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti dalam berbisnis, kesehatan, hingga pendidikan. Yang ketiga yaitu ada validasi dan keandalan informasi. Karya ilmiah memberikan informasi yang valid, objektif, dan terinteraktif, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan sudah teruji. Selanjutnya itu ada pertukaran pengetahuan. Di sini ada melalui publikasi karya ilmiah. Penemuan dan ide-ide baru dapat disebarluaskan, didiskusikan, dan dikembangkan lebih lanjut oleh komunitas ilmiah secara global. Dan yang kelima yaitu ada akademik dan karir. Karya ilmiah menjadi tolak ukur dalam dunia akademik. Dengan mempublikasikan karya ilmiah yang signifikan dapat memberikan pengakuan dan reputasi kepada penulisnya, serta memberikan dorongan dalam karir akademik. Baik, yang selanjutnya yaitu ada menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasi. Di sini ada media publikasi teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah dalam 3 jenis itu dapat diterbitkan atau dipublikasikan dalam berbagai forum atau media. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah atau baik yang berupa penelitian maupun konseptual dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokal karya. Brosur tentang forum itu diedarkan secara luas dan bahkan ditayangkan di media maya. Artikel ilmiah populer biasanya juga dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Baik, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Teks artikel ilmiah termasuk pada teks akademik. Teks
teks artikel ilmiah menyajikan sebuah fakta yang diterbitkan pada jurnal ilmiah, isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi hasil penelitian atau kajian yang dilakukan oleh seorang peneliti atau akademis. Artikel ilmiah memiliki ciri-ciri tertentu seperti gaya bahasa yang formal, pengutipan sumber yang jelas, dan struktur yang terdiri dari judul, artikel, nama penulis, abstrak, pendahuluan bahan, metode penulisan atau penelitian, hasil temuan, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka atau referensi. Teks artikel ilmiah memiliki model atau jenis, diantaranya artikel penelitian, artikel non-penelitian, atau konseptual, dan artikel populer. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.